datang atau diundang ini Bu ke Ponpes Al Zaitun? Dua-duanya. Dua-duanya. Oke, ini seperti apa ceritanya Jadi Bu Koni? diundang terus datang. Jadi aku harus cerita dari awal ya. Mm-mm. Awalnya kan ramai di media massa, aku tuh membaca Ponpes Al Zaitun membuat kapal sebesar Nabi Nuh dan akan diberi nama Koni Rahakundini Bakri. Mm-mm. Saya kaget karena saya tuh nggak, saya pernah dengar Al Zaitun kan dari dulu rame aja ya. Al Zaitun tuh dari tahun 20 tahun lalu kali on Mm. off beritanya. Tapi saya nggak pernah ke sana karena menurut saya itu bukan bidang saya kan tentang akidah, tentang apa itu jauh lah dari ini pengetahuan aku. Kalaupun dibilang dari apa ada NII KW 9 KW apa menurut aku itu juga negara ada kok ada BIN ada apa harusnya sudah beres. Jadi saya tuh dari dulu nggak pernah pay attention tuh Al Zaitun, to be honest lah. Aha. Nah, apalagi kenal Pak Panji Gumilang sama sekali nggak mungkin ya ke Mm. ke pesantren juga nggak terlalu tahu gitu ya. Nah, tetapi begitu saya di berita itu muncul akan di berita, maka saya kaget terus saya baca, wih hebat bener ya ini kapal sebesar Nabi ini mau dibuat gitu dan dia sudah menyelesaikan dua kapal. Saya terus cari Quran, saya baca-baca, ya apa sih kapal Nabi Nuh? Di Quran saya nggak ketemu, tapi di Bible saya ketemu. Kalau di Bible yang saya baca ini juga ada pengertian beda-beda, tapi yang saya baca tuh kira-kira panjangnya 365 meter. Mm. Dan itu menurut saya kapal besar sekali ya, sebesar kapal induk 365 meter itu. Meskipun ketika saya ketemu Pak Panji, menurut beliau enggak ada hitungannya hanya 150-an meter ya. Oh, tapi whatever the story ini kapal besar lah gitu ya. Mm. Itu pertama. Kedua, saya kan baru saja launching bersama Ibu Megawati Soekarno Putri bersama Panglima dan Kasal KRI Bung Karno di awal Ya. Juni kemarin. Saya ingat betul begitu saya upload foto-foto saya di launching itu pada marah mas saya bilang masa nama Presiden RI ditaruh di kapal kecil gitu 72 meter gitu sekelas KRI yang terkecil lah gitu kira-kira kan itu kan kelasnya Corvette. Saya jawab gitu karena saya kan kebetulan hadir dan lama duduk bersama Panglima dan Kasal waktu itu untuk tahu apa sih tentang kapal ini. Jadi kapal ini adalah kapal tercepat yang diterima Angkatan Laut. Kita ini kan punya industri pertahanan, punya industri galangan kapal, tetapi seringkali pesanan-pesanan kapal Angkatan Laut itu datang terlambat dengan beragam alasan termasuk dari PT PAL ya. Nah, jadi buat saya ketika saya sambungkan ke pemikiran itu, wih, canggih banget ya ini kapal yang buat pesantren, ya kan? Mau bikin kapal segede lebih dari PT PAL gitu. Ya dong, atau galangan yang lain yang saya pernah datangi di Indonesia, baik di Batam, baik di Lampung kan saya juga pernah datang beberapa galangan kapal. Jadi saya tuh curious aja, itu kan itu pemikiran akademik selalu begitu, selalu curious, selalu Mm. canggih banget nih. Nah, karena saya nggak punya akses ke Pak Panji Gumilang, saya nggak tahu juga akses ke Al Zaitun, saya bikin surat terbuka di WhatsApp grup. Jadi saya bilang yang pertama saya Panji terima kasih apa sudah berniat begitu, cuman saya sih kalau nama saya janganlah masih banyak tokoh-tokoh nasional leluhur kita yang bisa patut diberi nama itu. Tapi saya sampaikan saya salut kepada niatannya membuat kapal sebesar itu karena itu sebesar kapal induk gitu loh. Mm. Dan apa saya sangat tertarik lah untuk apa sih bangga lah sebenarnya untuk bisa ada sebuah pesantren jika betul saya masih bilang jika betul mampu membuat kapal sebesar itu karena sekali lagi kalau belum lihat kan belum percaya saya orangnya tipenya kayak begitu. Mm. Nah, karena surat terbuka itulah saya dihubungi oleh seorang wartawan senior yang ternyata menulis buku tentang Pak Panji Gumilang. Jadi dia Mm. akhirnya kan punya akses ke sana kan. Dia bilang Bu Koni, kalau boleh saya mau share nomornya kepada sepupunya Pak Panji Gumilang gitu. Oh dengan senang hati saya bilang silakan. Nah dari situlah kemudian suratnya dilayangkan kepada saya kan meminta alamat dan ternyata memang surat permohonan dari Al Zaitun untuk memberikan nama saya itu sudah disiapkan. Cuman karena nggak tahu ngirimnya juga kemana, Oke. iya kan gitu. Nah, tapi selain itu juga ada surat lain yaitu terkait apa permintaan untuk menghadiri acara akbarnya Al Zaitun gitu. Katanya Al Mm. Zaitun itu punya selalu tiap tahun acara acara besar terbesarnya itu adalah satu Muharram. Ya tentu saja saya sambut baik, tapi kemudian saya sampaikan saya ingin juga lihat yang pertama buat saya penting ke sana itu bukan bukan menghadiri pesta akbarnya, tetapi yang paling penting untuk saya adalah saya pengen lihat galangan kapalnya, betul nggak? Mm. Karena buat saya itu aset aset keren nih kalau semua pesantren, gereja dalam benak saya nih ya, kelenteng, kuil, pura di pesisir-pesisir Indonesia bisa bikin kapal itu bang itu bakal keren banget gitu. Indonesia mewujud menjadi poros maritim dunia ini menjadi lebih cepat. Itu pertama. Yang kedua juga
kalau betul kita akan kena spillover perang Rusia, maaf, perang Amerika Cina di kawasan, nggak mungkin lah dengan saya cerita ya ada keterlambatan selalu kapal datang ke angkatan laut, nggak mungkin lah kalau kita selalu hanya rely kepada domestik galangan yang sudah kita kenal gitu atau inhan ya. Jadi buat saya tuh ini menarik nih kan di dunia industri pertahanan itu bisa dua hal terjadi Mbak. Mhm. Apakah barang militer menjadi barang sipil, ya kan? Kayak mobil Humvee. Humvee itu tuh mobil militer, tapi kemudian jadi sipil menggunakannya. Nah, Mhm. tapi bisa juga ada sebuah produk sipil menjadi produk militer gitu. Apalagi ini kalau kapal kan mudah saja. Kalau kapal kan tinggal dimasukkan saja sistem senjata di atasnya jika diperlukan, gitu loh. Mhm. Mhm. Jadi itu sangat berkaitan. Orang harus tahu dulu kenapa saya datang karena yang dibesarkan seolah-olah saya ini datang karena namanya itu nama saya. Itu nggak penting buat saya mau nama apapun juga. Mhm. Yang penting buat saya itu sekarang ada kemampuan leluhur kita yang dihapus oleh VOC berpuluh-puluh tahun. Itu dihilangkan kemampuan bikin kapalnya, orang-orang ahli bikin kapal itu jadikan VOC tentara, kemudian apa kesultanan-kesultanan pesisir dimasukkan ke pedalaman. Kalaupun punya kapal kita hanya boleh kecil-kecil dari 50 ton ke 30 ton ke 10 ton. Pokoknya kolonialisme itu jahat banget lah. Mhm. Telah membuat kemampuan leluhur kita yang terkenal di dunia yang kerajaan maritimnya Sriwijaya, Majapahit dan seterusnya itu termasuk kerajaan Goa dan Banten dan lain-lain itu hilang gitu kemampuan. Nah, karena saya itu di Arsip Nasional, saya tuh jadi apa ya, jadi sering baca tentang kehilangan kemampuan maritim pembuatan kapal itu. Makanya menurut saya salah satu dokumen yang saya baca ternyata ada kemampuan-kemampuan dari kerajaan misalnya Goa ya. Itu tuh Mhm. menyebar. Mereka yang nggak mau waktu itu ikut Belanda tuh ternyata punya kemampuan itu mereka kabur gitu. Tapi jadi elemen kecil-kecil kan dimanapun berada. Nah, dalam pemikiran saya, oh ini nih muncul nih. Ternyata dulu yang ditulis dalam arsip itu mereka menyebar ya kan dan sewaktu-waktu bisa muncul. Rupanya mungkin ada Al Zaitun. Karena ini saya lihat kita bicara kapal tradisional, Mbak, bukan kapal Aha. modern. Oke. Nah, dari situlah kemarin saya kemudian menjawab baik baik aku akan hadir dan saya prefer hadir itu di tanggal 18-nya. Aha. Saya tuh orangnya simple aja Mbak. Waktu saya nggak banyak, saya sibuk banget ya. Jadi saya bilang aja, pokoknya kalau kapal itu terbukti beneran, bukan dongeng gitu kan, bukan bukan katanya, saya nggak percaya selalu sama katanya, Mhm. maka saya baru mau datang ke Ponpes besoknya, karena Mhm. kan saya akan diminta beri sambutan. Dalam hati saya nih, tapi kalau memang ada ya kita konsekuen dong, saya akan datang. Nah, makanya kemudian dikonfirmasi. Karena dikonfirmasi itu saya kemudian menghadap kepada Kepala Staf Angkatan Laut. Saya bilang, Pak Ali saya izin nih saya mau ke Indramayu. Karena ini menarik buat saya tadi yang saya ceritakan tadi itulah semuanya ya. Lalu beliau bilang, oh iya betul Bu Koni dan itu di bagian ini Pak, Lanal mana ya Pak ya? Saya bilang gitu kan. Itu Lanal Cirebon dan Lanal Tegal ya kalau nggak salah. Tapi saya Mhm. ingat, oh kenapa Bu Koni? Oke nanti gini aja Bu Koni didampingi aja. Oh terima kasih Kasal. Aku bilang karena buat saya itu ada pembuktian baru lagi nih di tengah menunggu proses itu kan saya banyak baca, banyak dengar medsos ya. Ini negara dalam negara gitu. Wah, Mhm. tertutup gitu dan lain-lain. Wah, saya bilang nih sekali nyemplung nih bisa seru nih gitu kan. Sekali mendayung 10 pulau terlampaui. Jadi saya Ah. bilang, wah, benar Kasal izin. Jadi menurut saya itu kan di bawah kendali galangan misalnya Danana Cirebon. Ya sudah, Danana harus tahu dong. Itu kan wilayah kekuasaan dia. Mewujudkan ini bahwa negara itu hadir, bahwa itu Mhm. semua diketahui gitu loh. Jadi akan terhapus juga nih isu-isu yang menurut saya agak nyeleneh. Tapi saya sekali lagi tugas saya bukan mau ngapus isu loh. Saya cuma mau lihat benar atau enggak. Tapi kebetulan itu ada di bawah apa Lanal sana. Jadi saya bilang oke jadi bagus juga tuh kalau bisa dan Lanal tahu sendiri. Selain itu juga saya itu kan nggak terlalu tahu teknis kapal gitu. Jadi kak saya pikir kalau ada Lanal kan dia ngerti kan, ya kan lebih lebih bisa tahu ini apa bagaimana. Dari situlah kemudian saya berangkat tanggal 18 itu pagi kemudian bertemu dengan Anal di satu tempat untuk kemudian bersama-sama ke Al Zaitun gitu. Nah, Oke. ketika Aha. bertemu itu Anal udah bilang pokoknya udah rame nih katanya. Kapolres sudah tahu dan dia udah tahu ibu mau datang. Mungkin surat Al Zaitun memberitahu saya nggak tahu tapi dan Anal bilang beliau sudah tahu dan beliau pakai seragam. Makanya saya tanya kenapa pakai seragam. Oh karena yang hadir di sana juga nanti semua pakai seragam bu katanya. Karena semua Mhm. udah tahu. Oh ya udah saya bilang gitu kan. Begitu sampai di Galangan memang betul di depan gerbang utama itu sudah menunggu banyak mobil gitu ya. Dan namanya apa saya kan karena kita konvoy begitu ada lihat kita masuk langsung polisi dan apa dan angkatan darat setempat tuh menghampiri saya turun lah untuk salaman
Dan disitulah saya mau koreksi nih sekalian ya. Hmm? Karena saya dulu saya pikir itu Kapolres, saya nggak lihat tanda-tandanya ya. Karena kan begitu saya salaman, tahu-tahu dipanggil, oh belum di sini turunnya, masuk lagi ke dalam gitu. Jadi saya cuma salaman. Jadi ternyata itu bukan Kapolres tapi Kapolsek Ladang Haur ya. Mhm. Jadi ini saya koreksi sekalian nih dalam kesempatan ini. Bukan Kapolres yang hadir. Rupanya Kapolres sedang sedang memantau justru di lain tempat. Nah, intinya kemudian yang saya mau datang itu adalah pertama saya perlu validasi. Apakah ini betul-betul mampu melakukannya? Kemudian dia tuh dalam stage mana sih dalam marine industry? Kan dia tuh udah sampaikan bahwa beliau ingin mewujudkan ekonomi biru gitu, kehidupan dari laut dan lain-lain. Nah, itulah dalam konteks itulah kemudian saya hadir ke sana dan lihat ke sana langsung. Jadi dalam Islam itu disebutnya tabayun, Mbak. Jadi Betul, klarifikasi. betul. Ya semata baca atau lihat sekilas, tapi apa sih gitu. Jadi harus klarifikasi. Nah, itu saya bukan Islam yang baik-baik banget, tapi saya tahu sekali kalau satu masalah itu kita harus tabayun gitu, Mbak ya. Nah, masuklah saya ke sana dan saya sangat surprise karena kapalnya itu sudah siap dua, Mbak. Itu areanya sendiri sekitar 7 hektar ya. Iya, Mhm. besar Mbak, besar, areanya besar. Kemudian semua peralatan itu sudah siap, keren-keren sendiri dan lain-lain sendiri. Dan karena saya baca koran dan lain-lain, saya pikir kapalnya cuma satu. Ternyata enggak, kapal dua itu udah siap dan tinggal selesai. Mungkin dalam waktu cepat sudah bisa berlabuh untuk kemudian mengambil ikannya di zona-zona pengambilan ikan itu sudah dapat dan itu jauh ke ujung timur sana. Jadi Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.